Bab 411. Yang kuat dihormati. Beberapa menit kemudian, Yang Gang dan teman-temannya tiba di pintu masuk paviliun Guanchao, segera melihat lebih dari selusin petugas keamanan tergeletak di tanah, meratap kesakitan. Kerumunan besar berkumpul di pintu masuk, menikmati kekacauan bersama Schadenfreude. Yang Gang langsung marah dan mengutuk tanpa melihat, siapa anjing buta yang mengotak-atik wilayah kita. Keluar dari sini, atau aku akan mematahkan kakimu. Ya, sudah keluar. Kamu akan melihat betapa sulitnya geng bro kita. Para pemuda kaya di belakangnya bergema setuju. Siapa yang berbicara tentang mematahkan kakiku? Kerumunan berpisah, dan seorang pemuda mendorong kursi roda keluar. Ketika Yang Gang melihat dengan jelas wajah pria itu, dia menjadi pucat pasi. Biao, saudara Biao. Pria di depannya tidak lain adalah Hu Biao, dan yang duduk di kursi roda adalah saudara perempuannya, Hu Wenwen. Terakhir kali di Universitas Kota Huai, kultivasi Hu Wenwen dilumpuhkan oleh Chen Xuan, sangat merusak fondasinya. Dia telah dikurung di kursi roda selama lebih dari setengah bulan dan masih tidak bisa bangun. Hari ini, Hu Wenwen tiba-tiba mengungkapkan keinginannya untuk makan di paviliun Guanchao, jadi Hu Biao membawanya. Petugas keamanan yang mencoba menghentikan mereka adalah orang-orang yang dipukuli oleh anak buah Hu Biao. Yang Gang telah memulai dengan arogansi, tetapi pemandangan Hu Biao tiba-tiba membuatnya hancur. Bagaimanapun, ayah Hu Biao, Hu Zenyuan, adalah kepala dari seluruh aliansi bela diri Nanjiang, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tinju Erlang keluarga yang mereka. Hanya dengan sepatah kata, pihak lain dapat mengusir keluarga yang dari aliansi bela diri dan bahkan membuat mereka tidak mungkin bertahan di Qiantang. Tapi bukan itu saja. Yang lebih penting adalah Hu Biao, yang berdiri tepat di hadapannya, adalah seorang jenius seni bela diri terkenal di dalam lingkaran seni bela diri Nanjiang, mencapai ranah Grandmaster setengah langkah sebelum usia 30 tahun. Memang, tidak perlu melibatkan aliansi bela diri Nanjiang sama sekali. Hu Biao saja sudah lebih dari cukup untuk memusnahkan seluruh tinju Erlang keluarga Yang. Apakah kamu yang bilang kamu akan mematahkan kakiku? Tatapan Hu Biao sangat dingin saat dia melihat Yang Gang. Sebelum Yang Gang bisa membuka mulutnya, para pemuda kaya di belakangnya mulai berteriak, benar, geng saudara kita yang mengatakannya. Sebaiknya kamu nyala sekarang, atau kamu akan melihat bahwa tinju Erlang geng saudara kita bukan hanya untuk pertunjukan. Yang Gang ingin mati saat itu juga. Dia hanya bisa membanggakan kehebatan tinju Erlang keluarga yang mereka miliki di depan orang luar yang tidak mengerti ini. Di depan seorang master seperti Hu Biao, dia tidak berani pamer, itu tidak berbeda dengan merayu kematian. Diam, kalian semua, meraung geng Yang. Ini adalah putra kepala aliansi bela diri Nanjiang, Grandmaster Hu Biao setengah langkah. Berani sombong di depan saudara Biao, dan kamu minta mati. Putra kepala, Grandmaster setengah langkah. Kerumunan terkejut. Mereka adalah orang-orang dari kalangan atas dan secara alami tahu apa arti aliansi bela diri Nanjiang, kekuatan yang benar-benar menjulang tinggi di atas orang kaya. Dan untuk menyebutkan Grandmaster setengah langkah. Tingkat kultivasi seorang Grandmaster, bagaimanapun, adalah yang tertinggi, ini berarti Hu Biao hanya setengah langkah lagi untuk menjadi Grandmaster sendiri. Sebuah eksistensi yang bisa berdiri bahu-membahu dengan seorang Grandmaster jelas bukan seseorang yang bisa diprovokasi oleh pemuda kaya biasa. Orang-orang yang sombong beberapa saat yang lalu menjadi diam. Yang Gang menggonggong pada mereka, apa yang kamu lihat? Minta maaf kepada saudara Biao saat ini juga. Namun, sebelum pemuda kaya itu bisa mengucapkan sepatah kata pun, Hu Wenwen di kursi roda angkat bicara terlebih dahulu. Minta maaf untuk apa? Apakah Anda pikir Anda bisa menyelesaikan menabrak seseorang dari keluarga Hu hanya dengan permintaan maaf? Apakah menurut Anda keluarga Hu semudah itu untuk dipusingkan? Yang Gang tercengang. Kalau begitu, apa yang disarankan Nona Hu? Jawaban Hu Wenwen terus terang, 3 tamparan untuk setiap orang, anggap dirimu beruntung. Apa? Yang Gang tercengang. Semua orang juga membeku di tempatnya. Mereka hanya mengucapkan beberapa patah kata ketidakpuasan sebelumnya, dan sekarang mereka masing-masing menerima 3 tamparan, hukumannya tampak sangat keras. Selanjutnya, pihak lainlah yang memukul orang-orang mereka terlebih dahulu dan menyusup ke wilayah mereka. Awalnya mereka salah, dan sekarang mereka menamparkan wajah mereka. Tindakan aliansi bela diri Nanjiang agak terlalu sombong, bukan? Bahkan Yang Gang tidak tahan lagi. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin dari kelompok orang ini dan telah membual sedikit sebelumnya. Jika dia melihat teman-temannya dipukuli tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun, bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya di lingkaran ini lagi? Nona Hu, saudara Biao, saya adalah keturunan dari Erlang Fis keluarga Yang, dan keluarga Yang kami juga merupakan anggota senior aliansi bela diri Nanjiang. Memang, kehilafan kami yang membuat kami menyinggung kalian berdua hari ini. Namun, bisakah Anda memberi saya beberapa wajah dan membiarkan masalah hari ini berlalu? Wajah Yang Gang semua tersenyum saat dia berbicara,
posturnya bisa digambarkan sangat rendah. Setelah mendengar ini, Hu Wenwen mendengus dingin, biarkan meluncur. Haha, biarkan meluncur. Kerumunan itu dibuat bingung oleh tawa Hu Wenwen, tidak yakin apa maksudnya. Pada saat itu, Hu Wenwen memberi isyarat kepada Yang Gang dengan tangannya, memberi isyarat agar dia mendekat untuk berbicara. Yang Gang ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya mendekatinya. Sama seperti dia sudah dekat. Tampar. Hu Wenwen tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Tinju Erlang keluarga Yang. Sampah apa, Anda pikir Anda pantas mendapatkan wajah dari kami? Hu Wenwen meraung. Yang Gang terpana oleh tamparan itu, dan kemarahan muncul di dalam dirinya seperti api yang mengamuk. Di depan begitu banyak teman, dia tidak hanya menamparnya tetapi juga menunjukkan penghinaan terhadap tinju Erlang, yang dibanggakan oleh keluarga Yang. Ini adalah penghinaan tertinggi. Seolah-olah martabatnya diinjak-injak begitu saja. Yang Gang sangat marah, tinjunya mengepal kencang, matanya merah. Merasakan niat membunuh yang terpancar dari Yang Gang, bibir Hu Wenwen melengkung menjadi cibiran mencemooh. Apa, kamu ingin memukulku? Yang Gang berdiri membeku di tempat, tidak berani menyerang. Hu Wenwen bahkan lebih sombong, menyerang lagi. Tampar. Hu Wenwen mengangkat tangannya dan memukul wajah Yang Gang dengan 2 tamparan keras lagi, membuat wajahnya membengkak. Pada saat itu, Yang Gang merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang wanita di kursi roda menginjak-injak martabatnya sesuka hati. Yang Gang memiliki keinginan untuk membunuh. Dia berharap dia bisa mencabik-cabik wanita menjijikkan ini, mengulitinya dan mencabut tendonnya. Namun pada akhirnya, Yang Gang masih menahan diri. Karena dia sangat menyadari pengaruh pihak lain. Lupakan membunuhnya, dia mungkin bahkan tidak akan menyentuhnya sebelum dijatuhkan oleh Hu Biao. Pada saat itu, bukan hanya dia, tetapi seluruh keluarga yang kemungkinan besar harus menanggung murka dan pembalasan dari aliansi bela diri Nanjiang. Tidak peduli seberapa marahnya Yang Gang, dia tidak berani membawa masalah seperti itu pada keluarganya. Yang kuat dihormati, itulah hukum seni bela diri. Pada akhirnya, Yang Gang tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Melihat penampilan sedih Yang Gang, tidak mampu melawan atau membalas, wajah Hu Wenwen dipenuhi dengan ejekan, sampah. Bab 412. Hu Wenwen yang kejam. Penghinaan Hu Wenwen mencapai puncaknya, namun Yang Gang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, hanya menundukkan kepalanya. Batang atas muda yang kaya di sekelilingnya melebarkan mata mereka karena terkejut, tidak dapat mempercayai apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, ini adalah Yang Gang. Dengan kekayaan keluarga puluhan miliar dan dirinya sendiri seorang ahli seni bela diri, Yang Gang. Dia ditampar oleh seorang gadis di kursi roda dan bahkan tidak berani kentut. Bukankah ini terlalu menyedihkan? Hu Biao menyaksikan tindakan arogan Hu Wenwen tetapi tidak menunjukkan niat untuk menghentikannya. Faktanya, sejak kultivasinya lumpuh, temperamen Hu Wenwen menjadi semakin tirani. Siapapun yang berani menunjukkan rasa tidak hormatnya sekecil apapun akan segera menderita balas dendamnya yang sengit. Balas dendam pada orang lain tampaknya telah menjadi pelampiasan rasa frustrasinya di dalam hatinya, tampaknya hanya melalui ini dia dapat meringankan depresi dari kultivasi yang hancur dan persahabatan seumur hidup dengan kursi roda. Memang, untuk alasan ini, setiap kali Hu Wenwen kehilangan kesabaran, Hu Biao akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan keinginannya. Bagaimanapun, bagi keluarga Hu, semua orang tidak berarti, digunakan sebagai alat bagi Hu Wenwen untuk melampiaskan kemarahannya sudah menjadi kehormatan mereka. Setelah membalas dendam pada Yang Gang, Hu Wenwen mengalihkan pandangannya ke keturunan muda yang kaya. Orang-orang ini berani tidak menghormatiku, mengapa kamu tidak memberi mereka pelajaran? Ya, kakak senior. Murid sekte keluarga Hu segera mengepung batang atas muda yang kaya, dan kemudian mulai menamparkan wajah mereka dengan retakan demi retakan. Batang atas muda yang kaya itu, biasanya sangat sombong, sekarang sama seperti Yang Gang, bahkan tidak berani mengintip, dan hanya bisa membiarkan murid sekte itu menamparkan wajah mereka dengan liar. Hu Biao, terlalu malas untuk menonton lagi, berkata, sudah cukup, Wenwen, jangan biarkan sampah ini memengaruhi suasana hatimu, ayo masuk ke dalam. Dengan itu, Hu Biao mendorong kursi rodanya ke arah aula restoran. Setelah dipukuli, Yang Gang dan yang lainnya dalam keadaan menyesal, namun tidak ada yang berani pergi, tidak punya pilihan selain mengikuti Hu Biao ke aula. Di dalam aula restoran, apa yang salah dengan Yang Gang dan yang lainnya, hanya mengusir beberapa orang, bagaimana mereka bisa begitu lambat? Tepat, apa yang memakan waktu begitu lama, itu terlalu lamban. Kerumunan di aula semakin cemas. Pada saat itu, Chen Xuan yang duduk tidak jauh berkata pelan, saya khawatir mereka tidak akan diusir lagi. Chen Xuan sudah mendengar langkah kaki mendekat dari kejauhan. Bukan hanya mereka tidak pergi, tetapi jumlah orang juga tampaknya bertambah sejak kepergian mereka, jelas, orang-orang yang seharusnya diusir juga datang.
Gu Yao mencibir, apakah ini tempatmu untuk berbicara di sini? Apakah Anda tahu siapa yang ada di ruangan ini? Seluruh Qiantang, tidak mungkin ada orang yang tidak bisa kita usir. Dengan geng di sini, siapa yang tidak bisa kita tangani? Kamu hanya orang luar, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Tunggu sampai geng kembali, kamu akan mengalami masa-masa sulit. Kerumunan mengejek. Chen Xuan tidak repot-repot berdebat dengan mereka dan terus duduk dan minum tehnya. Tak lama kemudian, seseorang tiba-tiba menunjuk keluar dan berteriak, "Lihat, sepertinya Yang Gang dan yang lainnya kembali." Mendengar ini, semua orang bergegas ke pintu masuk aula untuk menyambut mereka. Tapi kemudian, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Itu adalah sekelompok orang asing yang mendekat, orang-orang yang tidak mereka kenal. Kerumunan segera menjadi tidak senang. "Hei, siapa kalian? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak tahu tempat ini sudah dipesan oleh kami? Cepat keluar!" Kerumunan berteriak. Hu Wenwen mendengus dingin, "Menurutku kaulah yang harus keluar. Izinkan saya memberitahu Anda, saya makan di sini hari ini. Beri kamu 10 detik untuk menghilang dari pandanganku, jika tidak, aku akan membuatmu menyesalinya." "Apa?" Kerumunan sangat marah. Gu Yao tidak tahan lagi dan mencibir, "Gadis kecil, tahukah Anda dengan siapa Anda berbicara, berani meminta kami menghilang? Kamu jelek dan cacat, tidak apa-apa, tapi beraninya kamu berbicara begitu arogan. Siapa yang memberikanmu keberanian, Liang Jingru?" Hahaha. Kata-kata Gu Yao memicu ledakan tawa parau dari tuan-tuan muda yang kaya itu. Hu Wenwen gemetar karena marah, wajahnya memerah. Penampilannya biasa-biasa saja, topik yang tabu baginya, dan tidak ada satu orang pun di seluruh aliansi bela diri Nanjiang yang berani menyebutkannya. Namun gadis ini, dengan mengandalkan ketampanannya, tidak hanya menyebutnya jelek di depan umum tetapi bahkan mencapnya cacat, mendorong Hu Wenwen ke ambang kemarahan. Yang Gang, yang baru saja menyusul dari belakang, mendengar kata-kata Gu Yao dari jauh dan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Beraninya seseorang menghina Hu Wenwen karena jelek dan cacat. Ini praktis bunuh diri. Yang Gang segera ingin berbalik dan meninggalkan tempat bermasalah ini. Namun, sebelum dia bisa berbalik, Gu Yao sudah melihatnya dari kejauhan. "Yang Gang, kamu kembali tepat pada waktunya. Wanita jelek ini tidak hanya mengatakan dia akan menggantikan kita, tetapi juga menuntut kita menghilang dari pandangannya. Datang dan tunjukkan padanya betapa hebatnya kamu." Gu Yao berdiri dengan tangan di pinggulnya, tampak seperti sedang menunggu tontonan yang menghibur. Hu Wenwen memandang Yang Gang dengan tatapan penuh arti, "Kamu sangat tangguh." "Betapa hebatnya." Celepuk. Yang Gang tidak berani menyia-nyiakan kata-kata lagi dan langsung berlutut di tanah. "Nona Hu, dia tidak tahu apa-apa. Tolong jangan dengarkan omong kosongnya." Keheningan yang mematikan. Seluruh aula terdiam. Semua tuan muda kaya itu menganga, rahang mereka hampir jatuh ke lantai. Apa yang terjadi? Bukankah Yang Gang seharusnya mengesankan? Mengapa dia berlutut di depan gadis cacat ini? Gu Yao juga bingung, "Yang Gang, apa yang kamu lakukan? Bukankah Anda mengatakan tinju Erlang keluarga yang Anda adalah puncak seni bela diri di Nanjiang? Mengapa kamu takut pada gadis cacat?" Yang Gang meraung dengan marah, "Tutup mulutmu. Apakah Anda tahu siapa Nona Hu yang berani berbicara dengannya seperti itu? Izinkan saya memberitahu Anda, ayah Nona Hu adalah kepala aliansi bela diri Nanjiang. Apakah Anda memiliki keinginan untuk mati?" Gu Yao tercengang. Aliansi bela diri Nanjiang, dia pernah mendengarnya. Bahkan keluarga Gu, keluarga tingkat atas di Qiantang, tidak akan berani membuat musuh aliansi bela diri Nanjiang. Memikirkan apa yang baru saja dia katakan, Gu Yao benar-benar ketakutan. "Maaf, aku tidak bersungguh-sungguh sekarang." Gu Yao tampak ketakutan. Tapi Hu Wenwen tertawa terbahak-bahak, "Tidak masalah, kamu tidak sengaja melakukannya, tapi aku melakukannya. Jadi aku jelek, kan? Aku cacat, kan? Baiklah, hari ini saya akan membiarkan Anda melihat apa itu keburukan sejati, apa cacat sebenarnya." Hu Wenwen melambaikan tangan besar, "Seseorang, hancurkan wajahnya untukku. Saya ingin dia menjadi seburuk mungkin. Dan kakinya, patahkan juga untukku. Saya ingin membuatnya merangkak selama sisa hidupnya." Gu Yao membatu. Mematahkan kakinya. Merusak wajahnya. Dia tidak menyangka wanita di depannya ini begitu jahat. Tuan muda kaya lainnya juga takut dengan kata-kata Hu Wenwen. Namun, kebanyakan dari mereka mengira wanita itu mungkin hanya menggertak untuk menakut-nakuti Gu Yao. Lagi pula, merusak bentuk wajah seseorang dan mematahkan kaki mereka di siang bolong tampak terlalu kejam. Tapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar menghancurkan persepsi tuan muda ini tentang kenyataan. Dunia seniman bela diri jauh lebih kejam dari yang pernah mereka bayangkan.
Mengikuti perintah Hu Wenwen, selusin murid sekte menyerang Gu Yao tanpa sepatah kata pun, niat membunuh mereka jelas. Mereka memang serius. Bab 413. Seolah-olah melihat hantu atau Tuhan. Gu Yao ketakutan, wajahnya pucat ketakutan. Dia tidak menyangka orang-orang ini benar-benar menumpangkan tangan padanya. Gu Yao mencoba lari, tapi sayangnya, bagaimana mungkin dia bisa berlari lebih cepat dari murid sekte yang kuat ini? Sebelum dia bisa mengambil 2 langkah, dia ditangkap oleh murid-murid sekte dan disematkan ke tanah. Tidak. Jangan merusak wajahku, tolong bantu, Gu Yao berteriak, suaranya dipenuhi dengan kesengsaraan. Batang atas muda dari keluarga kaya di sampingnya begitu ketakutan sehingga mereka menutup mulut, tidak ada yang berani melangkah maju dan membantu. Mereka tidak berniat berakhir seperti Gu Yao. Bahkan Yang Gang, yang telah dengan bersemangat mengejar Gu Yao sebelumnya, sekarang menundukkan kepalanya dalam diam. Melihat reaksi semua orang di sekitarnya, Gu Yao merasakan keputusasaan yang mendalam. Hu Wenwen memandang Gu Yao dengan seringai kenikmatan yang terpelintir di wajahnya. Kamu pikir kamu cantik, bukan? Anda merasa sangat superior, bukan? Jangan khawatir, saya akan memastikan itu tidak akan terjadi lagi. Lakukan. Seorang murid sekte dengan belati di tangannya mendekati Gu Yao dengan ekspresi jahat di wajahnya. Segera, dia meraih pisau itu, siap menebas wajah Gu Yao. Tolong, tidak. Gu Yao berteriak. Semua orang mengira wajah Gu Yao akan hancur pada saat itu juga. Gedebuk. Suara teredam. Tangan yang memegang pisau murid sekte itu ditusuk oleh sebuah lubang, darah berceceran, dan pisau itu jatuh ke tanah dengan dentang. Ya Tuhan! Apa yang terjadi? Semua orang terkejut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Ekspresi Hu Biao langsung berubah dingin, siapa yang berani melukai anggota aliansi bela diri Nanjiang? Apakah kamu tidak ingin hidup? Semua orang melihat sekeliling tetapi tidak dapat melihat siapa yang ikut campur. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari balik kerumunan, kalian berdua tidak pernah belajar dari pelajaran Anda, benar-benar Andalah yang tidak ingin hidup. Terkejut, kerumunan buru-buru berjalan. Kemudian, di tengah kesunyian yang mematikan ini, mereka melihat sosok kurus duduk di meja di luar kerumunan menyeruput teh, benar-benar tidak pada tempatnya dengan pemandangan tegang di sekitarnya. Ketika batang atas ini melihat bahwa sosok itu tidak lain adalah menantu yang sebelumnya mereka benci, mereka mencemooh di antara mereka sendiri. Mereka mengira orang ini benar-benar gila, pamer pada saat seperti itu. Gu Yao juga sangat kecewa. Jika Chen Xuan ini benar-benar ahli seni bela diri yang dijelaskan sepupunya, dia mungkin memiliki harapan. Tapi yang jelas, dia hanyalah seorang penipu, bahkan mungkin tidak cocok dengan Yang Gang. Bagaimana dia bisa mengandalkan orang seperti itu? Tetapi pada saat itu, Hu Wenwen, melihat Chen Xuan, melebarkan matanya dan berseru kaget. Ini dia. Dia di sini. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Ah! Hu Wenwen mundur dengan panik seolah gila, jatuh ke tanah tanpa peduli, berebut mundur seperti anjing yang putus asa untuk melarikan diri. Seolah-olah sosok yang berdiri di hadapannya adalah dewa kematian yang menakutkan, Raja Yama sendiri. Semua orang dikejutkan oleh reaksi tiba-tiba Hu Wenwen, semuanya bingung. Wanita ini, yang selalu begitu mendominasi, sebenarnya memiliki seseorang yang dia takuti. Gu Yao terkejut, saat melihat Chen Xuan, wanita ini menjadi sangat ketakutan. Mungkinkah orang yang dia takuti adalah Chen Xuan? Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Para murid sekte aliansi bela diri Nanjiang juga saling memandang, bingung tentang apa yang sedang terjadi. Dalam ingatan mereka, Hu Wenwen, sebagai putri kepala, selalu mendominasi dan tak kenal takut. Namun sekarang, mereka ditakuti oleh orang asing, sebuah gagasan yang tidak terbayangkan. Mereka dengan ragu-ragu melihat ke arah Hu Biao untuk meminta bimbingan, tetapi ketika mereka melihat ekspresi di wajahnya, mereka semua terkejut. Pada saat itu, pupil Hu Biao mengerut tajam, dan wajahnya dipenuhi dengan kengerian yang sama seperti Hu Wenwen. Saudara Biao, ini. Orang banyak tercengang, mengira mereka salah dengar. Orang-orang ini telah menerobos masuk ke sini dengan berani untuk mengambil alih tempat itu, dan sekarang mereka berbalik untuk pergi. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Tapi Hu Biao tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah membantu Hu Wenwen bangkit dari tanah, dia mulai mendorong kursi rodanya, berniat untuk segera pergi. Namun, sebelum Hu Biao bisa melangkah, dia mendengar suara dingin Chen Xuan, apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Setelah mendengar ini, Hu Biao benar-benar membeku di tempatnya, tidak berani bergerak 1 inci pun. Tidak heran, karena selama pertemuan mereka sebelumnya di Universitas Kota Huai, Hu Biao dikalahkan dengan 1 pukulan, dan seni bela diri saudara perempuannya Hu Wenwen dihancurkan. Sekarang atas belas kasihan orang yang sama lagi,
Hu Biao benar-benar khawatir bahwa statusnya yang diperoleh dengan susah payah sebagai Grandmaster setengah langkah bisa lenyap dalam sekejap. Sementara itu, para penonton sudah terlalu kaget untuk berbicara. Jika mereka hanya berspekulasi sebelumnya, sekarang mereka benar-benar yakin bahwa menantu laki-laki inilah yang mereka anggap remeh, yang menyebabkan ketakutan seperti itu pada Hu Wenwen dan membuat Hu Biao putus asa untuk melarikan diri. "Kamu, apa maumu?" Hu Biao bertanya, membelakangi pria itu dan suaranya bergetar. "Bukankah seharusnya aku yang menanyakan apa yang kamu inginkan?" Chen Xuan berkata dengan tenang, "Hari ini, kami telah memesan tempat ini, namun kamu bersikeras untuk memaksakan jalanmu di depanku. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan?" Chen Xuan berbicara ringan, namun kata-katanya terasa seperti gunung yang menekan Hu Biao, yang kesulitan bernapas. Hu Wenwen di kursi roda juga gemetar ketakutan, keringatnya mengalir deras. Chen Xuan adalah bayangan psikologis mereka. Bagi mereka, melihat Chen Xuan seperti melihat hantu atau dewa. Saat itu, suara mesin menderu datang dari luar aula, dan sebuah Maiba berhenti tepat di pintu masuk. "Sial, mengapa begitu sunyi? Mengapa tidak semua orang bersemangat?" Gu Chen memasuki pintu sambil berteriak riang. Tapi saat berikutnya, dia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan suasananya. Apa yang terjadi di sini?" Gu Chen bertanya. Yang Gang bergegas dan diam-diam menyampaikan kejadian baru-baru ini. Wajah Gu Chen berubah drastis saat dia mendengarkan. Kemudian, setelah beberapa saat ragu-ragu, Gu Chen akhirnya berkata kepada Chen Xuan, "Saudara Xuan, mungkin kita harus melepaskannya." Gu Chen mungkin tampak riang, tetapi kenyataannya, dibesarkan oleh Gu Tianhao untuk mendominasi dunia bisnis, dia mempertimbangkan semuanya dengan matang. Meskipun bisnis keluarga Gu sangat besar, pihak lain berasal dari aliansi bela diri Nanjiang, dan bahkan mereka tidak berani memprovokasi mereka dengan enteng. Sekarang wajah mereka telah dipulihkan, tidak perlu memperburuk situasi lebih jauh, yang hanya akan membawa masalah yang tidak perlu bagi mereka. Chen Xuan mengerti maksud Gu Chen dan mengangguk, "Demi Gu Chen, aku tidak akan menganggap ini melawanmu hari ini. Tapi lain kali tidak akan ada, atau saya tidak akan terlalu lunak." "Enyahlah." Begitu kata-kata ini diucapkan, Hu Biao, seolah diberi amnesti, tidak berani berlama-lama lagi dan buru-buru meninggalkan restoran bersama rakyatnya seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Setelah beberapa detik hening, sorak-sorai yang luar biasa meletus dari semua orang di aula. "Sial, itu luar biasa. Ya Tuhan, jadi dia benar-benar seorang master. Kami salah, tolong jangan mengambil hati apa yang baru saja terjadi, Dewa Besar." Dalam sekejap, kekaguman semua orang terhadap Chen Xuan tidak terkira. Bab 414. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya dia, bukan? Gu Chen mengumpulkan dari percakapan orang banyak bahwa ada lebih banyak cerita dan dengan cepat menarik Yang Gang dan Gu Yao ke samping untuk menanyakan tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Tanpa pilihan, Gu Yao harus mengulang cerita seperti yang telah terjadi. Setelah mendengar akun Gu Yao, Gu Chen sangat marah sehingga dia merasa ingin meludahkan darah. "Berapa kali aku memberitahumu bahwa itu saudara Xuan adalah orang yang luar biasa. Bahkan jika kamu tidak ingin aku menjebakmu dengannya, bagaimana kamu bisa berani mengganggunya?" Gu Yao, kamu benar-benar mengecewakanku." Gu Chen frustrasi tanpa kata-kata. Dengan wajah penuh keluhan, Gu Yao, setelah apa yang baru saja terjadi, benar-benar menyadari bahwa Chen Xuan bukanlah orang biasa. Namun demikian, dia masih merasa agak tersesat dalam kabut. "Saudaraku, bisakah kamu menyalahkanku? Anda terus mengatakan dia luar biasa, tetapi Anda tidak mau memberitahu saya apa yang dia lakukan. Bagaimana saya bisa tahu betapa hebatnya dia?" Gu Chen menghela nafas, "Tidakkah kamu ingin tahu seberapa kuat saudara Xuan? Baiklah, sekarang aku akan memberitahumu." Mata Gu Yao membelalak dengan antisipasi penuh semangat, dan Yang Gang juga menunjukkan minat. "Izinkan saya memberitahu Anda, saudara Xuan tidak lain adalah Tuan Chen, yang pernah mendominasi Liangjiang." "Apa?" Gu Yao dan Yang Gang langsung tercengang. "Tuan Chen. Instruktur Raja Perang, Tuan Chen. Itu adalah nama yang dikenal di seluruh Liangjiang oleh semua orang." Gu Chen menambahkan, "Tidak hanya itu, saudara Xuan juga Grandmaster satu pukulan yang mengguncang dunia seni bela diri di Liangjiang. Setengah bulan yang lalu, dia tidak hanya melumpuhkan kultivasi bela diri Hu Wenwen tetapi juga mengalahkan Grandmaster Hu Biao setengah langkah dengan satu pukulan. Dia bahkan menjadi tamu terhormat Markis Liangjiang karena itu. Jadi, sekarang apakah kamu mengerti betapa hebatnya saudara Xuan?" Boom! Gu Yao dan Yang Gang merasa seolah-olah mereka disambar petir, terlalu terkejut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Mereka akhirnya mengerti mengapa Hu Biao dan Hu Wenwen bereaksi seperti itu saat melihat Chen Xuan, mereka benar-benar ketakutan.
Mengingat bagaimana dia berani memamerkan keterampilan bela dirinya di depan Chen Xuan, Yang Gang merasa sangat malu. Untungnya, Tuan Chen tidak menurunkan dirinya ke levelnya, karena jika tidak, Chen bisa menghancurkannya hanya dengan satu jari. Penyesalan Bu Yao mengubahnya luar dalam. Instruktur Raja Perang, tamu terhormat dari Markis Liangjiang. Bukankah itu tipe pria luar biasa yang selalu dia impikan? Menikah dengan pria seperti itu, dia akan naik ke surga dalam satu langkah, menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Kalau saja dia mendengarkan Bu Chen sebelumnya dan berinteraksi dengan Chen Xuan dengan benar, semua itu bisa menjadi miliknya. Sayangnya, dia telah salah menilai dia dan sangat menyinggung perasaannya, dan sekarang semua itu kemungkinan besar berada di luar jangkauannya. Memikirkan hal ini, Bu Yao hampir menangis. Sementara itu, Bu Chen tidak membuang kata-kata lagi dan berbalik untuk memperhatikan Chen Xuan. Setelah kejadian sebelumnya, alih-alih meredam, semangat semua orang malah meningkat lebih tinggi. Bagaimanapun, mereka menyaksikan aliansi bela diri Nanjiang, sebuah entitas di atas mereka semua, direndahkan, memberi mereka sesuatu untuk dibanggakan seumur hidup. Pada saat ini, Chen Xuan memang menjadi fokus perhatian semua orang, membuat seluruh perjamuan menjadi sangat meriah. 2 jam kemudian, perayaan ulang tahun berakhir, dan semua tamu bersenang-senang. Bu Chen menyuruh seseorang mengemudi dan secara pribadi mengantar Chen Xuan kembali ke arus Kekaisaran Qiantang. Setelah minum-minum, Bu Chen menjadi lebih cerewet. Saudara Xuan, bertemu denganmu benar-benar menjadi keberuntungan 3 kehidupan bagiku, Bu Chen. Jika bukan karena kamu, milikku itu tetap tidak akan bisa berdiri. Kamu tidak tahu, sejak kamu menyembuhkanku, sekarang aku bisa tidur 3 kali setiap malam, dan ayahku tidak perlu lagi mengkhawatirkan anak-anakku. Hahaha. Chen Xuan terhibur dengan olok-olok Bu Chen. Saya harus mengatakan, Bu Chen jelas merupakan generasi kedua kaya yang paling menarik di mata Chen Xuan. Kaya tapi tidak sombong, kadang-kadang cukup lucu, yang menarik. Kemudian, Bu Chen mengeluarkan tas arsip dari samping dan menyerahkannya kepada Chen Xuan. Apa ini? Chen Xuan bingung. Bu Chen bersendawa, ini adalah hak milik sebuah perusahaan kecil di kota Huai, dengan aset lebih dari 1 miliar, tidak bernilai banyak uang. Chen Xuan terdiam, masalah sebelumnya sudah lama berlalu, kamu benar-benar tidak perlu memberiku ini sekarang. Bu Chen menggelengkan kepalanya, Saudara Xuan, kamu salah paham, hal ini bukan untukmu dariku. Ini dari Yang Gang untukmu. Geng Yang. Chen Xuan agak terkejut. Bu Chen mengangguk, Yang Gang bilang dia meminta maaf atas sikapnya sebelumnya terhadapmu. Sikap kecil ini adalah caranya meminta maaf, dia berharap kamu pasti akan menerimanya. Chen Xuan tiba-tiba menyadari. Sejujurnya, sebuah perusahaan bernilai 1 miliar hampir tidak layak disebut untuk Chen Xuan sekarang, tetapi jika dia tidak menerimanya, itu mungkin akan membuat Yang Gang gelisah. Jadi, pada akhirnya, Chen Xuan mengangguk, baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Setelah Gu Chen pergi, Chen Xuan langsung naik ke atas. Karena sibuk sepanjang hari, Chen Xuan memang sedikit lelah. Setelah kembali ke Presidential Suite, dia mandi dan hendak tidur untuk beristirahat. Tapi saat dia membuka pintu kamar tidur, dia langsung dikejutkan oleh pemandangan di hadapannya. Gu Yao entah bagaimana sudah ada di kamarnya. Tidak hanya itu, dia juga mengenakan pakaian dalam berwarna hitam. Bahan semi-transparan dengan sempurna memamerkan sosoknya yang menawan dan polos, tubuhnya yang indah mengisyaratkan di bawah kain, membuatnya sulit untuk mengalihkan pandangan. Belum lagi, dia berlutut di depannya dengan cara seorang pelayan. Di tengah malam, seorang wanita cantik berpakaian seperti ini muncul di kamar tidur seseorang, dan juga berlutut di sana seperti seorang pelayan, benar-benar memiliki godaan yang tak terlukiskan. Chen Xuan benar-benar tercengang dengan pemandangan di hadapannya. Kamu, bagaimana kabarmu di sini? Chen Xuan berkata dengan heran. Dengan senyum di bibirnya, Gu Yao berkata, aku datang ke sini, tentu saja, untuk meminta maaf. Setelah merenungkan perilakunya di pesta ulang tahun, Gu Yao merasa semakin menyesal. Dia selalu memiliki standar tinggi dan akhirnya menemukan permata langka dari seorang pria yang dapat menempatkannya di puncak tangga sosial. Dia tidak tahan membayangkan telah melewatkannya. Jadi dia menyembunyikan dirinya di kamar Chen Xuan sebelumnya, berniat menggunakan tubuhnya untuk menyelamatkan kesempatan ini. Chen Xuan, itu salahku sebelumnya, aku dengan tulus meminta maaf padamu kali ini. Malam ini, saya bersedia memberi kompensasi kepada Anda dengan tubuh saya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan kepada saya. Mata Gu Yao gerah saat dia berbicara, dan dia bahkan mulai mengangkat pakaian dalamnya. Chen Xuan terkejut. Sejujurnya, baik dari segi penampilan atau sosok, Gu Yao benar-benar cantik dan kaya. Pria manapun akan tergerak oleh wanita seperti itu, apalagi saat dia menawarkan dirinya secara proaktif. Tapi Chen Xuan memiliki keluarga di hati,
dan tentu saja, dia tidak akan melakukan kesetiaan seperti itu. Jika tidak, dia akan mengecewakan Han Jingting dan Xiao Yu. Nona Gu, aku menghargai perasaanmu, tapi aku sudah menikah, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengkhianati keluargaku. Jadi, kamu harus pergi, tolong. Gu Yao tidak mau menyerah, saya tahu Anda sudah menikah, tetapi sejauh yang saya tahu, hal-hal antara Anda dan istri Anda tampaknya tidak terlalu bagus, bukan? Mengapa kamu tidak menceraikannya, dan aku bisa segera menikahimu? Bagaimana menurutmu? Untuk mempertahankan Chen Xuan, Gu Yao sekarang tidak menahan apapun. Chen Xuan menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya, apakah wanita muda akhir-akhir ini begitu berani? Maaf Nona Gu, tapi kamu mungkin salah paham, hubunganku dengan istriku sangat baik, aku tidak akan menceraikannya. Dan tidak ada ruang untuk wanita lain di sampingku, jadi sebaiknya kamu menyerah pada pemikiran itu. Mendengar kata-kata ini, Gu Yao benar-benar putus asa. Dia tahu, dia tidak punya kesempatan sama sekali. Bab 415. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi sampah. Aku tidak menyangka kamu menjadi pria yang begitu berbakti. Oke, aku terlalu maju hari ini, jadi aku akan pergi dulu. Sejujurnya, Gu Yao memiliki kesan yang cukup baik tentang Tuan Chen ini. Memiliki status seperti itu namun tetap bisa setia, mungkin tidak banyak pria seperti itu di dunia. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah wanita yang dia dambakan bukanlah dirinya sendiri. Gu Yao mengenakan jas paritnya, gaun tidur hitamnya yang memikat, dan sosoknya yang menggoda terbungkus di dalamnya, sebelum dia melangkah keluar dari Presidential Suite. Namun, saat dia pergi, dia berhadapan langsung dengan Song Qiuhuan yang baru saja tiba. Chen Xuan, mengapa kamu kembali begitu larut, kamu? Ketika Song Qiuhuan melihat Gu Yao keluar dari ruangan, dia membeku. Wanita muda ini cantik, dan tidak hanya itu, Song Qiuhuan juga memperhatikan bahwa di balik mantelnya ada gaun tidur hitam semi-transparan. Di tengah malam, seorang wanita mengenakan pakaian dalam seksi muncul dari sebuah ruangan, bahkan seseorang yang naif seperti Song Qiuhuan telah mengerti apa yang telah terjadi. Bajingan. Dengan marah, Song Qiuhuan menginjakkan kakinya dan berbalik untuk pergi. Chen Xuan buru-buru mencoba menjelaskan, Dr. Song, kamu salah paham, bukan itu yang kamu pikirkan. Chen Xuan ingin mengejar dan menjelaskan, tetapi Gu Yao menghentikannya, Dr. Song. Dia bukan istrimu. Kau benar-benar punya kamar dengan wanita lain. Kau, bajingan. Begitu banyak untuk kesetiaan. Begitu banyak untuk tidak mengkhianati keluarga. Ternyata semua itu bohong. Tuan Chen ini hanyalah bajingan. Poin kuncinya adalah, meski menjadi bajingan, dia tidak mau menjadi bajingan bersamanya. Itulah yang paling membuat marah Gu Yao. Apakah dia begitu buruk sehingga dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk dianggap enteng? Siapa yang dia pandang rendah? Gu Yao pergi dengan sangat kecewa dan kesal. Meninggalkan Chen Xuan sendirian, tertegun di tempatnya. Sialan, apa yang sedang terjadi? Di tengah malam, seorang wanita muda cantik dengan pakaian dalam seksi melemparkan dirinya ke arahnya, namun dia tidak menyentuhnya sekalipun, jadi bagaimana dia bisa dicap sebagai bajingan? 2 kali, tidak kurang. Jika dia tahu itu akan menjadi seperti ini, dia mungkin juga tidur dengannya untuk setidaknya menjadi bajingan dalam kebenaran. Di zaman sekarang ini, mengapa begitu sulit untuk menjadi seorang pria terhormat? Keesokan paginya, begitu Chen Xuan melihat Song Qiuhuan di restoran hotel, dia buru-buru pergi untuk menjelaskan. Dr. Song, kamu mungkin salah paham dengan kejadian kemarin, hal dengan gadis itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Song Qiuhuan mendengus dingin, kamu tidak perlu menjelaskan padaku, aku bukan istrimu. Bahkan jika kamu bukan istriku, aku masih perlu menjelaskannya. Kemudian, Chen Xuan menceritakan secara menyeluruh bagaimana Gu Yao bersembunyi di kamar tidurnya tadi malam, bagaimana dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan kemudian bagaimana dia dengan tegas menolaknya. Setelah mendengarnya, Song Qiuhuan mengejek, seorang wanita tampan, mengenakan pakaian dalam seksi berlutut di kamarmu larut malam meminta bantuanmu, dan dia ditolak olehmu. Chen Xuan mengangguk dengan penuh semangat, ya, memang begitu. Song Qiuhuan tertawa mengejek, apakah kamu pikir aku akan percaya itu? Semua yang saya katakan itu benar, saya selalu menjadi orang yang menjaga dirinya tetap bersih, kata Chen Xuan dengan sungguh-sungguh. Benarkah? Kamu sepertinya sudah lupa apa yang kamu lakukan padaku di bar malam itu, balas Song Qiuhuan. Chen Xuan kehilangan kata-kata. Dia mendapati dirinya mencoba menjelaskan kepada seorang wanita yang pernah dia salahkan bahwa dia bukan bajingan. Apa dia sudah gila? Bajingan. Song Qiuhuan tidak bisa diganggu untuk memperhatikan dan melangkah pergi dengan sepatu hak tingginya.
Chen Xuan merasa tidak berdaya, sepertinya reputasinya sebagai bajingan tidak dapat dibersihkan bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. 1 jam kemudian, Chen Xuan dan Song Qiuhuan tiba di tempat pertemuan pertukaran dokter terkenal. Begitu mereka tiba, mereka melihat seluruh auditorium di dalam dan di luar dipenuhi orang-orang, berdengung kegirangan. Setiap pertemuan para dokter terkenal adalah pesta di komunitas medis, belum lagi kali ini pertemuan pertukaran juga akan memilih 4 tangan ilahi yang hebat untuk mewarisi mantel dari 4 dokter dewa tua. Oleh karena itu, pertemuan tahun ini bahkan lebih ramai dari biasanya, dengan banyak dokter yang belum diundang juga datang untuk bergabung dalam kerumunan. Baru saja tiba, Zukun muncul dengan wajah kuyu. Menghabiskan semalam di sebuah penginapan kecil adalah siksaan besar bagi Zukun. Suatu saat itu adalah dentuman terus-menerus dari lantai atas, saat berikutnya AC mati karena kelebihan beban listrik, dan bahkan, setiap suara pertempuran antara seorang pria dan seorang wanita di sebelah terdengar tanpa melewatkan sepatah kata pun. Dalam keadaan seperti itu, akan aneh jika dia bisa tidur. Dengan waktu kurang dari 20 menit hingga dimulainya pertemuan pertukaran medis, mereka bertiga memasuki venue bersama-sama. Saat memasuki auditorium, mereka melihat semua kursi bertuliskan nama peserta. Mereka yang belum diundang, tentu saja, tidak memiliki kursi dan hanya bisa berkumpul di belakang venue, berdiri di sana untuk menonton. Zukun dan Song Qiuhuan menemukan tempat mereka dan duduk dengan sukses, tetapi Chen Xuan melihat sekeliling dan tidak dapat menemukan tempat duduknya. Jangan repot-repot mencari, kamu hanya seorang dokter terhormat trainee, bukan seseorang yang diundang secara resmi. Apa yang membuatmu berpikir kamu berhak duduk bersama kami? Saya pikir Anda harus pergi dan berdiri di belakang bersama orang-orang itu, dengarkan dari sana, hahaha. Zukun tertawa dengan bangga, dipenuhi dengan rasa superioritas. Ekspresi Song Qiuhuan keren, pasti penyelenggara lupa mengatur tempat duduk untuk Anda. Saya akan pergi dan berbicara dengan mereka. Chen Xuan buru-buru melambaikan tangannya, lupakan saja, itu tidak terlalu merepotkan, bagaimanapun, itu sama dimanapun Anda mendengarkan. Setelah itu, Chen Xuan pergi ke belakang dan berdiri bersama para hadirin yang tidak diundang itu. Melihat Chen Xuan hanya bisa berdiri selama konferensi, Zukun merasa lebih sombong. Kutu buku adalah kutu buku, bahkan tanpa hak untuk duduk, sementara dia akhirnya bisa menghabiskan waktu sendirian dengan Song Qiuhuan dalam beberapa hari ke depan. Saudaraku, jadi kamu hanya di sini untuk ikut bersenang-senang seperti kita, aku benar-benar mengira kamu adalah salah satu dokter terkenal yang diundang. Hahaha. Di sebelahnya, seorang dokter parubaya botak berbicara kepada Chen Xuan sambil tersenyum. Tidak bisa menahannya, siapa yang membiarkan keterampilan medis kita tidak memotongnya. Semua yang duduk di sini adalah dokter yang sangat terhormat, bagi kami orang-orang, hanya bisa berdiri di sini sudah cukup bagus. Dokter lain yang kelebihan berat badan juga mulai bercanda tentang dirinya dengan cukup akrab. Tepat, tepat. Yang lain juga setuju dengan sepenuh hati, jelas cukup puas dengan situasi mereka sendiri. Chen Xuan hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Sejujurnya, berdiri bukanlah masalahnya, tetapi dengan begitu banyak orang berdesakan, udaranya dipenuhi dengan bau keringat, dan bahkan ada beberapa orang dengan bau badan yang membuatnya sangat tidak nyaman. Pada saat itu, tatapan Chen Xuan tiba-tiba jatuh ke bagian paling depan venue. Dia melihat bahwa di depan auditorium di peron yang ditinggikan, 5 kursi tertata rapi, sangat mencolok. Namun, saat ini, ke-5 kursi kosong, tanpa ada yang duduk di dalamnya. Chen Xuan menunjuk ke depan dan bertanya, kursi siapa yang disediakan di depan? Dokter botak itu mendongak dengan hormat, itu adalah kursi para mentor. Secara alami disediakan untuk Elder Zhang, Elder Fang, dan 4 dokter divine lainnya. Dokter yang kelebihan berat badan menimpali, namun, selain 4 dokter ilahi ini, ada juga mentor utama pada pertemuan pertukaran ini. Dikatakan bahwa keterampilan medis kepala mentor jauh di atas 4 dokter ilahi, tetapi tidak ada yang tahu identitas aslinya. Kursi tengah terakhir itu disediakan untuk kepala mentor itu. Bab 416. Saya adalah mentor utama. Penasihat total. Chen Xuan menyadari. Gu Tianhao mengundangnya untuk menjadi penasihat total, jadi omong-omong, kursi pusat itu harus disediakan untuk dirinya sendiri, bukan? Tanpa ragu, Chen Xuan berjalan lurus menuju panggung di depan. Pada awalnya, tidak ada yang benar-benar memperhatikan, tetapi segera beberapa orang mulai memperhatikan Chen Xuan. Hei, apa yang dilakukan anak itu di depan? Bukankah dia seperti kita, tanpa tempat duduk? Dalam sekejap mata, Chen Xuan sudah mencapai panggung di depan. Ini membuat dokter botak dan dokter gemuk itu benar-benar tercengang. Aku pergi, dia tidak akan duduk di atas panggung, kan? Apakah orang ini memiliki sesuatu yang salah dengan otaknya? Saya mengatakan kepadanya bahwa kursi itu untuk para penasihat, dan dia masih naik ke sana.
Bukan hanya mereka, saat Chen Xuan naik ke atas panggung, seluruh bagian depan auditorium menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Chen Xuan, tidak yakin dengan apa yang ingin dia lakukan. Song Qiuhuan dan Zhu Kun, duduk di atas panggung, juga terbelalak kaget. Saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang, Chen Xuan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan duduk di kursi penasihat total pusat. Itu mengguncang seluruh auditorium. Siapa ini, yang sebenarnya duduk di kursi penasihat total? Anak ini tidak diundang, sepertinya hanya beberapa dokter muda di sini untuk bersenang-senang. Apa? Dia bahkan bukan seorang dokter terkenal, namun dia berani duduk di kursi penasihat total, bukankah dia terlalu berani? Kerumunan di bawah ini ramai, jelas tidak puas dengan tindakan Chen Xuan. Seseorang tidak tahan dan berdiri, menunjuk Chen Xuan dan berteriak, "Hei, dari rumah sakit mana kamu berasal? Apakah Anda memiliki hak untuk duduk di sana? Apakah Anda tidak memiliki rasa kesopanan? Tepat, turun dari sana sekarang juga." Chen Xuan agak bingung, kursi ini disiapkan untuk saya, mengapa saya tidak bisa duduk di sini? Orang banyak tertawa karena frustrasi, apakah kepalamu sakit? Kami memberitahu Anda bahwa itu adalah kursi untuk penasihat total. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda memenuhi syarat untuk duduk di sana? Karena, saya adalah penasihat total, kata Chen Xuan tanpa basa-basi. Apa? Penasihat total? Setelah beberapa detik hening, orang-orang di auditorium besar tertawa terbahak-bahak. Ya Tuhan, apakah orang ini pelawak yang diundang oleh monyet? Dia berani mengatakan bahwa dia adalah penasihat total. Ini lucu. Hahaha. Saya sangat ingin tahu dari rumah sakit mana anak ini berasal. Bisakah sembarang orang menjadi dokter akhir-akhir ini? Lihat apa yang kamu katakan, kemungkinan dia dari departemen psikiatri, kan? Hahaha. Semua orang secara alami menganggap kata-kata Chen Xuan sebagai lelucon besar. Tidak mengherankan, karena orang-orang ini belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya, dan dia terlihat berusia paling banyak 20-an atau 30-an. Siapapun yang masih muda, berani mengklaim bahwa dia adalah penasihat total. Itu benar-benar menggelikan. Song Qiuhuan menatap Chen Xuan di atas panggung dan juga terdiam. Awalnya, kesannya tentang Chen Xuan adalah orang yang agak pendiam dan stabil, yang tidak akan pernah melakukan sesuatu untuk mencari perhatian. Dia tidak mengerti apa yang salah dengannya hari ini. Apa dia sudah gila? Zhu Kun tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia telah berpikir tentang bagaimana membuat Chen Xuan terlihat bodoh, namun, tanpa diduga, dia praktis membawanya ke dirinya sendiri. Zhu Kun tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menendang seorang pria saat dia terjatuh. Dia buru-buru berjalan ke depan, meneriaki Chen Xuan, "Chen Xuan, apakah kamu gila? Apakah menurut Anda kursi itu cocok untuk Anda? Anda telah mempermalukan rumah sakit Medicine King sepenuhnya." Zhu Kun dengan sengaja memanggil nama Chen Xuan dan nama rumah sakitnya, jelas bertujuan untuk mempermalukan Chen Xuan secara menyeluruh. Kerumunan melihat Zhu Kun, "Apa, dia dari rumah sakit Raja Obatmu?" Zhu Kun mengangguk, "Itu benar. Tapi dia hanya magang di rumah sakit kami, belum menjadi anggota penuh." Desas-desus di antara kerumunan semakin keras. Sungguh bercanda, seorang magang memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan para dokter terkemuka. Rumah sakit Medicine King benar-benar menganggap enteng ini. Menghadiri konferensi adalah satu hal, tetapi untuk benar-benar berani menjadi mentor utama. Dia punya keberanian. Semua dokter ini adalah elit, krim hasil panen dari berbagai rumah sakit, masing-masing dengan rasa superioritas yang kuat. Sekarang, seorang magang yang diduga memenuhi syarat untuk bergabung dengan mereka di konferensi itu pasti membuat mereka kesal. Zhu Kun tersenyum canggung, "Maafkan kami, semuanya. Anak ini berasal dari pedesaan dan belum banyak terpapar. Dia mungkin sudah gila ingin menjadi dokter terhormat, hahaha. Jangan khawatir, begitu kita kembali, aku akan melapor ke pimpinan rumah sakit, dan kita pasti akan menangani pria nakal ini dengan baik." Zhu Kun sepertinya membuat alasan untuk Chen Xuan, tetapi kenyataannya, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk meremehkannya. Chen Xuan tidak membeli tindakan Zhu Kun dan, menatapnya dengan serius, berkata, "Siapa yang memberitahumu bahwa itu aku tidak disiplin? Saya sudah mengatakannya, saya adalah mentor utama konferensi ini, dan memang benar saya duduk di kursi ini." Zhu Kun memutar matanya dengan jijik, "Omong kosong, Chen Xuan, kamu kecanduan akting, bukan? Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu seberapa cakap Anda? Anda hanya seorang magang yang telah bekerja selama lebih dari sebulan. Berhentilah berpura-pura. Izinkan saya memberitahu Anda, turunlah dari kursi itu sekarang dan berhentilah membuat tontonan tentang diri Anda sendiri." Kemarahan Zhu Kun yang benar membuat paduan suara setuju dari kerumunan. "Itu benar, turunlah." Tiarap. Untuk sesaat, seluruh auditorium bergema dengan suara mengutuk Chen Xuan. Saat Chen Xuan hendak mengatakan sesuatu yang lain, tiba-tiba, ada gangguan. "Tutup mulutmu, kalian semua.
membuat suara gemuruh. Dengan teriakan itu, sekitar 100 orang biadab bertato menyerbu ke dalam auditorium, mengelilingi semua orang di tengah. Mereka memblokir setiap pintu keluar, menjebak semua orang di dalam. Orang-orang tercengang, apa yang terjadi? Pada saat itu, beberapa sosok, dikawal oleh belasan pria berjas hitam, perlahan masuk ke auditorium. Pria di garis depan mengenakan cincin giok bernilai jutaan di jarinya, mengunyah cerutu kuba kelas atas. Tato naga di lengannya, ditutupi dengan bekas luka pisau, ganas dan menakutkan, menceritakan kisah masa lalunya yang kejam. Pria parubaya yang hanya berdiri di sana memancarkan dominasi intens yang menanamkan rasa takut di hati orang-orang di sekitarnya. Ini bos besar Tian. Ini Wan Hong Tian. Seseorang berseru. Dengan kata-kata itu, seluruh tempat meledak menjadi keributan. Bos besar Tian. Wan Hong Tian. Nama itu diketahui semua orang di Qiantang, seorang tiran lokal. Wan Hong Tian telah memulai sebagai pemimpin geng, mengumpulkan kekuatan 1000 orang dan mendominasi seluruh Qiantang. Saat undang-undang memperketat cengkramannya, Wan Hong Tian mulai bertransformasi, mendirikan Wanshi Corporation, dengan aset yang sudah mencapai puluhan miliar. Bisa dikatakan bahwa Wan Hong Tian punya uang, laki-laki, dan pengaruh untuk mendominasi dunia bawah dan dunia atas di Qiantang, seorang pria yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun. Pertemuan dengan sosok yang begitu tangguh, yang biasanya dihindari semua orang, adalah hal terakhir yang mereka harapkan hari ini. Tiba-tiba, semua orang memiliki perasaan firasat. Bab 417. Dia harus disembuhkan. Wan Hong Tian memandang kerumunan dan perlahan mulai berbicara, semuanya, tidak perlu panik. Saya tidak datang ke sini hari ini karena alasan lain selain untuk berobat untuk anak saya. Beberapa anak buahnya membawa tandu ke depan kerumunan, dan baru kemudian orang-orang melihat bahwa sosok di tandu itu benar-benar terbungkus perban, tampak seperti mumi, pemandangan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Seseorang di kerumunan tidak tahan lagi dan berteriak, jika kamu ingin ke dokter, pergilah ke rumah sakit. Apa yang kamu lakukan di sini? Tepatnya, kami di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis, bukan untuk merawat pasien. Itu benar, pergi dari sini bersama anak buahmu, atau kita akan menelepon polisi. Beberapa ahli medis mengeluh keras. Orang-orang ini bukan dari Qiantang dan tidak mengenali Wan Hong Tian, jadi mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Namun, ucapan mereka langsung membawa masalah pada diri mereka sendiri. Tanpa menunggu perintah Wan Hong Tian, seorang pria kekar dengan kepala dicukur melambaikan tangannya, dan para ahli medis yang telah berbicara diseret ke hadapan mereka oleh beberapa bawahan. Bang, bang, bang. Setelah beberapa suara teredam, para ahli medis dipukuli dan dibaringkan di tanah, tidak bisa bangun. Bajingan, siapapun yang tidak yakin, membela saya akan mengalahkan mereka sampai mereka, pria botak kekar itu mengutuk dengan marah. Dengan itu, kerumunan di tempat kejadian benar-benar terdiam, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Baru saat itulah mereka akhirnya menyadari betapa kejamnya orang-orang ini. Seorang bawahan membawa kursi, dan Wan Hong Tian duduk santai, menghembuskan asap, dan memandang semua orang dengan enteng. Kataku sebelumnya, aku datang ke sini tanpa niat lain hari ini, hanya untuk berobat. Untuk anakku. Bukankah kalian semua terkenal sebagai dokter terkenal di Lianjiang? Merawat pasien seharusnya bukan tugas yang sulit bagi Anda, bukan? Kerumunan bertukar pandang, tidak menyangka Wan Hong Tian akan berusaha keras untuk menjebak mereka di sini hanya untuk membuat mereka merawat dan menyelamatkan seorang pasien. Ini terlalu tidak masuk akal. Seorang ahli medis melangkah maju, dengan sukarela, apakah menyembuhkan pasien benar-benar membutuhkan keributan seperti itu? Saya seorang ahli bedah ortopedi, biarkan saya mencoba. Faktanya, ahli medis ini yakin dengan kemampuan medisnya sendiri dan juga memiliki motif tersembunyinya sendiri. Sebagian besar dari mereka yang menghadiri pertemuan pertukaran medis memang ada di sana untuk memperebutkan gelar 4 dokter agung-agung. Dan untuk menjadi salah satu dari 4 dokter agung-agung, seseorang tidak hanya membutuhkan keterampilan medis yang luar biasa tetapi juga poin paling kritis, yaitu reputasi. Dengan pemilihan yang akan segera terjadi, ini adalah kesempatan terbaik untuk meningkatkan reputasi seseorang. Bayangkan saja, menampilkan kemampuan seseorang di depan begitu banyak ahli medis dan menyelamatkan semua orang dari cengkeraman Wan Hong Tian pasti akan mendapatkan pengakuan bulat dari semua ahli. Bukankah bersaing untuk mendapatkan gelar salah satu dari 4 dokter agung-agung itu semudah membalikkan tangan seseorang? Karena itu, ahli medis ini berinisiatif menjadi relawan. Dia mendekati pasien dan mulai mengukur denyut nadinya. Namun, beberapa detik kemudian, wajah ahli bedah ortopedi itu berubah drastis. Bagaimana bisa ada pasien yang menderita penyakit aneh seperti itu di dunia ini? Ahli bedah ortopedi menganggapnya tidak bisa dipercaya. Wan Hong Tian mengangkat alisnya, apakah kamu punya cara untuk memperlakukannya? Ahli bedah ortopedi tampak sedih, saya telah berpraktik kedokteran selama lebih dari 20 tahun,
tetapi saya belum pernah mendengar tentang kondisi putra Anda, dan saya tidak tahu bagaimana cara mengobatinya. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, ahli medis lain berdiri, coba saya lihat. Pakar medis ini memiliki ide yang sama dengan ahli bedah ortopedi, juga berharap dapat membuat namanya terkenal dengan kesempatan ini. Namun setelah didiagnosis, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sama dengan ahli bedah ortopedi. Penyakit ini terlalu aneh, saya tidak bisa mengobatinya. Kemudian, dokter ketiga melangkah maju. Namun, hasilnya sama dengan dua sebelumnya. Ayah baptis, otot dan tulang putra Anda sangat tidak teratur sehingga seolah-olah menjadi berantakan dan sejujurnya, bukan hanya kami tetapi mungkin tidak ada dokter di seluruh dunia yang dapat menyembuhkannya. Saya menyarankan Anda untuk menyerah selagi masih bisa. Setelah mendengar ini, Wan Hongtian menjadi sangat marah. Bajingan, aku membawamu ke sini untuk merawat anakku, bukan untuk menyegel nasibnya. Dengan keterampilanmu yang sedikit, kamu berani menyebut dirimu dokter terkenal. Kau hanyalah sekelompok dukun. Kata-kata Wan Hongtian langsung meniadakan nilai semua orang yang hadir, membuat mereka tidak berharga, namun yang disebut dokter terkenal ini tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Wan Hongtian tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun, dengan lambaian tangannya yang santai, orang kuat botak itu segera menerima pesannya. Bang bang bang. 3 pukulan ke bawah, dan 3 dokter yang mengajukan diri dipukuli habis-habisan. Ya Tuhan! Orang-orang ketakutan, karena tidak menyangka bahwa kegagalan menyembuhkan penyakit dapat mengakibatkan hukuman seperti itu. Wajah Wan Hongtian menjadi gelap, izinkan saya memberitahu Anda, ini baru permulaan. Jika penyakit anak saya tidak sembuh hari ini, tidak ada dari Anda yang akan meninggalkan tempat ini dalam keadaan utuh. Jika anak saya cacat, saya akan memastikan Anda semua menjadi cacat seperti dia. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan memastikan kalian semua bergabung dengannya dalam kematian. Kehadiran Wan Hongtian sangat luar biasa, dan niat membunuhnya sangat jelas. Semua orang yang hadir menggigil ketakutan. Dengan putra Wan Hongtian yang terluka parah dan nyawanya dipertaruhkan, Wan Hongtian jelas berada dalam keadaan hampir gila. Kata-katanya sebelumnya jelas bukan hanya ancaman tetapi janji nyata untuk menyeret mereka semua bersamanya. Dengan itu, seluruh aula meledak menjadi kekacauan. Mereka datang ke sini hanya untuk menghadiri konferensi para dokter terkenal, tidak pernah membayangkan mereka akan didorong ke dalam situasi hidup atau mati. Seseorang mencoba menggunakan ponselnya untuk menelepon polisi, tetapi sebelum mereka dapat menelepon, perangkat itu segera direnggut oleh orang-orang berotot yang ditempatkan di sekitarnya. Tampar tampar tampar. Orang tersebut menerima rentetan tamparan yang brutal, membuat wajah mereka memar dan bengkak. Bang! Saat semua orang menatap kaget, suara tembakan keras tiba-tiba terdengar, peluru menghantam langit-langit di atasnya. Orang kuat botak itu memelototi kerumunan dengan tatapan ganas, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika ada orang lain yang berani menelepon, peluru saya tidak akan selektif. Kerumunan itu membatu karena ketakutan. Orang-orang ini telah bertindak lebih jauh dengan mengeluarkan senjata, yang merupakan kegilaan belaka. Tidak ada yang meragukan lagi bahwa jika seseorang berani memanggil polisi sekarang, para desperado ini akan menembak untuk membunuh tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, semua orang terdiam, tidak lagi berani melakukan gerakan sembrono. Wan Hongtian menatap mereka dengan tatapan kejam, penuh dengan niat membunuh. Memang, Wan Hongtian telah membawa putranya Wan Jun ke semua rumah sakit di Qiantang, besar dan kecil, sehari sebelumnya, berharap menemukan obat untuk putranya. Tetapi jawaban yang dia dapatkan dari semua rumah sakit adalah sama, mereka semua mengatakan kepadanya bahwa otot dan tulang putranya sangat berantakan sehingga tidak ada peluang untuk sembuh. Wan Hongtian menolak untuk mempercayainya sehingga dia membawa Wan Jun langsung ke sini hari ini. Ini adalah konferensi dokter terkenal, di mana hampir semua dokter terkenal dari 2 sungai berkumpul. Jika ada orang di 2 sungai yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit putranya, mereka pasti termasuk di antara para dokter terkenal ini. Sayangnya, upaya 3 dokter terkenal pertama sangat mengecewakan Wan Hongtian. Namun, pikirannya telah ditetapkan, dia tidak akan beristirahat sampai putranya sembuh hari ini. Bab 418. Apakah kamu sukun? Wan Hongtian melihat sekeliling auditorium dan berkata dengan suara merenung, saya sudah mengatakannya, jika penyakit putra saya tidak sembuh, tidak ada di antara Anda yang bisa berpikir untuk pergi dalam keadaan utuh. Mulai sekarang, kalian masing-masing akan bergiliran mencoba merawat anakku. Jika seseorang berhasil menyembuhkannya, saya akan menghadiahi mereka dengan 100 juta. Jika tidak ada yang bisa menyembuhkannya, maka jangan salahkan aku, Wan Hongtian, karena tidak sopan. Setelah mendengar ini, semua dokter ilahi tampak tertekan, seperti mereka sedang berduka atas kematian. Sepertinya kali ini, tidak seorang pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Wan Hongtian mengamati ruangan itu, siapa lagi yang bisa mengobati penyakit anak saya, berdiri sekarang. Semua orang mengalihkan pandangan mereka,
Tidak ada yang berani menatap mata Wan Hongtian. Keterampilan medis dari 3 dokter yang baru saja mencoba sudah dianggap baik, tetapi mereka tidak berdaya, dan orang-orang ini percaya bahwa keterampilan mereka sendiri serupa, jadi tentu saja, tidak ada yang berani menjadi sukarelawan. Melihat tidak ada yang maju setelah sekian lama, Wan Hongtian mendengus dingin, karena tidak ada yang mau melangkah maju, saya akan memilihnya secara acak. Dengan gerakan jari Wan Hongtian, semua dokter gemetar ketakutan, berharap itu tidak mengenai mereka. Akhirnya, Wan Hongtian menunjuk seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok berusia 60-an, kamu, duluan. Praktisi tua itu tampak seolah-olah dia telah dijatuhi hukuman mati, hampir pingsan di tempat. Tuhan surga, saya berlatih ginekologi, bagaimana saya bisa mengobati luka luar seperti itu, praktisi yang lebih tua berkata dengan ekspresi sedih. Wan Hongtian mendengus, tidak bisa mengobatinya. Kalau begitu jangan salahkan aku. Dengan pandangan sekilas dari Wan Hongtian, orang kuat botak di sampingnya melukai tongkat di tangannya, siap untuk menabraknya ke kaki sesepuh. Tapi tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tunggu sebentar, biar ku coba. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat sosok yang menakjubkan berdiri dari kerumunan. Song Qiuhuan. Kerumunan terkejut, tidak mengharapkan seseorang untuk menjadi sukarelawan saat ini, terutama seorang wanita. Sejujurnya, Song Qiuhuan tidak memiliki kepastian untuk berhasil, tetapi sifatnya yang baik hati tidak tahan melihat seorang dokter tua diperlakukan seperti ini oleh orang-orang yang putus asa ini. Wan Hongtian memberi isyarat agar orang kuat botak itu menunda dan menatap Song Qiuhuan. Lumayan, kamu, seorang wanita, tampaknya memiliki keberanian lebih dari yang disebut ahli medis hebat ini. Namun, jika kamu tidak dapat menyembuhkan penyakit putraku, kamu akan dihukum sama saja. Song Qiuhuan merasakan perasaan tenggelam di dalam hatinya, tetapi tidak berkata apa-apa lagi, berjalan langsung ke tandu. Song Qiuhuan memang lulusan dari institusi luar negeri yang bergengsi dan juga pernah magang di bawah seorang ahli terkenal, jadi keahlian medisnya cukup mendalam. Namun, setelah Song Qiuhuan memeriksa pasien tersebut, alisnya yang halus berkerut. Kemudian, Song Qiuhuan berbicara dengan serius, Tuan, saya telah memeriksanya dan memang, otot dan tulang di seluruh tubuh putra Anda benar-benar tidak teratur. Untuk mengobatinya dengan pengobatan modern akan membutuhkan lusinan operasi hanya untuk mendapatkan peluang pemulihan 30%. Apalagi ada risiko nyawanya selama proses pembedahan. Jadi saya sarankan, tolong berhenti mempersulit kami para dokter. Rasa dingin melintas di mata Wan Hongtian, semua pembicaraan yang tidak berguna itu, dan kamu masih belum bisa menyembuhkan penyakit anakku, bukan? Song Qiuhuan menghela nafas, bukannya itu tidak bisa disembuhkan, itu tidak ada obatnya sama sekali. Anda menanyakan hal yang mustahil, dan bahkan jika Anda membunuh kita semua, itu tidak akan mengubah apapun. Cukup. Wan Hongtian meraung. Warna Song Qiuhuan terkuras dari wajahnya, terlalu takut untuk berbicara lebih jauh. Mata Wan Hongtian dipenuhi dengan niat membunuh, karena kamu tidak bisa menyembuhkannya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Satwa, lakukan. Yang dikenal sebagai Old Sa, pria botak itu, menatap Song Qiuhuan dengan sedikit penyesalan di matanya. Wanita yang begitu cantik, sepertinya sayang untuk memukulnya. Saat berikutnya, Old Sa mengayunkan tongkatnya, siap untuk bergerak pada Song Qiuhuan. Song Qiuhuan memejamkan mata ketakutan, menguatkan dirinya untuk pemukulan itu. Tapi saat itu, dokter pengobatan tradisional Tiongkok tua itu sepertinya mengingat sesuatu dan tiba-tiba berteriak, "Tunggu, saya tahu siapa yang bisa menyembuhkan putra Anda." Old Sa tiba-tiba menghentikan apa yang dia lakukan, dan wajah Wan Hongtian berubah saat dia meraih kerah dokter tua itu. Bicaralah, siapa yang bisa menyembuhkannya? Mereka yang hadir semua menajamkan telinga mereka, ingin menangkap setiap kata dari dokter tua itu. Menganalisis situasinya, dokter tua itu berkata, kamu, kondisi putra Anda, menurut pengobatan tradisional, disebabkan oleh luka luar yang menyebabkan gangguan qi dan darah, kerusakan otot dan tulang. Untuk menyembuhkannya, seseorang harus menemukan cara untuk membersihkan titik akupuntur dan mengembalikan aliran qi dan darah yang benar. Ekspresi Wan Hongtian menjadi gelap, lanjutkan. Dokter tua itu menelan ludahnya dan melanjutkan, untuk mencapai ini, akupuntur sangat penting. Namun, akupuntur biasa hanya dapat menggores permukaan dan tidak dapat menembus hingga ke intinya. Tapi saya ingat pernah membaca sebuah artikel di majalah, ahli medis hebat, yang terutama mengeksplorasi hubungan dan karakteristik meridian yang dangkal dan mistis. Dalam artikel ini, ada kasus yang hampir identik dengan kondisi putra Anda, di mana seluruh otot dan tulang tubuh berantakan, tetapi dapat disembuhkan sepenuhnya dengan seni akupuntur. Saya yakin jika Anda dapat menemukan penulis artikel itu, kondisi putra Anda pasti akan membaik secara dramatis. Setelah mendengar ini, kerumunan langsung meledak menjadi keributan. Itu benar, saya juga sudah membaca artikel itu. Penulis artikel itu jelas seorang dokter ilahi sejati, jika dia mengambil tindakan,
penyakitnya pasti akan sembuh saat jarum dioleskan. Wajah Wan Hongtian juga menunjukkan rona bersemangat, seolah-olah dia telah melihat harapan. Katakan padaku, siapa penulis makalah itu? Setelah berpikir sejenak, dokter tua itu berkata, nama penulisnya, sepertinya Zukun. Saya mendengar bahwa dia juga menghadiri pertemuan para dokter hebat ini. Zukun. Song Qiuhuan juga terkejut, secara naluriah melihat ke arah Zukun tidak jauh. Pada titik ini, Zukun sudah menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan tiba-tiba terseret ke dalam kekacauan ini. Reaksi pertamanya adalah bersembunyi, tapi sayangnya, tindakan Song Qiuhuan sudah menarik perhatian Wan Hongtian. Berhenti di situ. Wan Hongtian berteriak, menyebabkan Zukun yang sudah ketakutan, yang hendak melarikan diri, gemetar dan membeku di tempat. Wan Hongtian melangkah mendekat, apakah kamu Zukun? Zukun gemetar, surga. Tuhan surga, aku. Ya, itu dia. Dia adalah tabib hebat Zukun. Ada fotonya di majalah, dokter tua itu segera mengidentifikasinya. Zukun sangat marah sehingga dia hampir mengutuk dengan keras, tetapi sekarang, sudah tidak mungkin baginya untuk menyangkalnya. Pada akhirnya, Zukun tidak punya pilihan selain mengangguk dengan enggan, ya, aku. Aku Zukun. Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang di sekitar menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Sebagian besar dari mereka telah membaca artikel di majalah, ahli medis hebat, dan di mata mereka, selama Dr. Zukun bersedia mengambil tindakan, masalah mereka akan sepenuhnya berakhir. Senyum puas muncul di bibir Wan Hongtian, ini seperti menemukan apa yang saya cari tanpa usaha apapun setelah mencari tinggi dan rendah. Bagus, sekarang cepatlah dan rawat anakku. Zukun benar-benar tercengang. Dengan pengobatan apa? Artikel itu telah dicuri dari Chen Xuan, dan dia sendiri bahkan tidak tahu bagaimana melakukan akupuntur, apalagi menyembuhkan kondisinya. Itu benar-benar akan menjadi keajaiban. Bab 419. Bagaimana kalau membiarkan saya mencoba? Pada saat itu, para dokter terkenal di sekitar mereka sudah menganggap Zukun sebagai pahlawan penyelamat mereka. Untuk dapat menulis makalah seperti itu, Dr. Zhu benar-benar orang nomor satu di bawah dokter ilahi. Di babak 4 guru besar ini, nama Dr. Zhu pasti harus dimasukkan. Tolong, Dr. Zhu, bergeraklah. Kami memohon kepada Dr. Zhu untuk menunjukkan keahlian ilahinya dan mencerahkan kami semua. Kerumunan tidak memberikan pujian, dengan putus asa memuji Zukun, hampir mengangkatnya ke surga. Tapi semakin tinggi kerumunan mengangkatnya, semakin pahit hati Zukun. Baru sekarang dia akhirnya mengerti kata-kata yang dikatakan Chen Xuan sebelumnya. Chen Xuan telah mengatakan bahwa itu dengan kemampuannya, dia tidak dapat menahan dampak yang akan ditimbulkan oleh makalah ini. Zukun tidak menganggapnya serius sebelumnya, tetapi pada saat ini, dia benar-benar menyadarinya. Melihat Zukun tidak bergerak untuk waktu yang lama, Wan Hongtian menjadi tidak sabar dan mendesaknya, untuk apa kamu berdiri di sana, tidak terburu-buru merawat anakku. Wajah Zukun menunjukkan kepengecutan, surga. Tuhan surga, milikmu, penyakit anakmu, aku. Saya khawatir saya tidak bisa menyembuhkannya. Apa? Wajah Wan Hongtian langsung berbalik, niat membunuhnya terungkap. Tanpa sepatah kata pun, dia mengambil pistol dan menekannya tepat ke dahi Zukun, katakan itu lagi, aku menantangmu. Zukun, yang belum pernah mengalami pemandangan seperti itu, ketakutan dan berlutut sambil berdebam, jangan bunuh aku. Tuhan surga, selamatkan hidupku. Tuhan surga, tolong selamatkan aku. Ekspresi Wan Hongtian gelap dan mengancam, jika kamu ingin hidup, sembuhkan penyakit anakku, jika tidak, aku akan mengakhiri hidupmu sekarang juga. Orang-orang di sekitar mereka juga agak bingung. Dr. Zhu, gejala pasien sama persis dengan apa yang disebutkan di makalah Anda, mengapa Anda tidak ingin bergerak? Ya, Dr. Zhu, dengan keahlian medismu, bukankah menyembuhkan penyakit seperti itu hanya masalah biasa? Dr. Zhu, tidak perlu kesopanan saat ini, tolong segera ambil tindakan. Para penonton menimpali satu demi satu, membuat Zukun tidak bermartabat. Wan Hongtian sekali lagi dipaksa dengan pistol, saya akan memberi Anda 3 detik lagi untuk merawat anak saya, atau Anda akan mati. Pada saat yang sama ketika kata 3 diucapkan, jiwa Zukun benar-benar runtuh, dia tidak tahan lagi dan berteriak, Tuhan surga, kasihanilah, bukan karena saya tidak ingin menyembuhkannya, itu karena saya benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Wajah Wan Hongtian berubah sedingin es, apa maksudmu? Dibiarkan tanpa pilihan lain pada saat ini, Zukun harus mengakui kebenarannya, kertas itu, sebenarnya bukan tulisan saya mencurinya dari orang lain. Apa? Adegan itu meledak menjadi gempar. Makalah itu telah dipuja sebagai mahakarya oleh para dokter terkenal ini, dan penulisnya juga dianggap sebagai seorang jenius yang luar biasa oleh mereka. Tetapi tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan hasil seperti itu. Wan Hongtian dipenuhi dengan keengganan, kamu pikir aku akan mempercayai kata-katamu?
Zukun buru-buru berkata, Tuan Surga, semua yang saya katakan itu benar. Sejujurnya, saya bahkan tidak tahu cara menggunakan jarum moksibusi, bagaimana mungkin saya bisa menulis makalah yang begitu canggih. Tolong, kamu harus percaya padaku. Zukun sungguh-sungguh dan tulus, dan kali ini Wan Hongtian benar-benar mempercayainya. Seperti yang dilakukan orang-orang di sekitar mereka, dan yang terjadi selanjutnya adalah kemarahan mereka. Sebagai seorang dokter, untuk benar-benar mencuri kertas orang lain, itu sangat tercela. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas menjadi dokter, kamu telah mempermalukan kita semua. Sebaiknya kamu keluar dari bidang medis saja, bergaul dengan orang sepertimu hanyalah penghinaan bagi kami. Zukun keluar dari bidang medis. Zukun keluar dari bidang medis. Dipenuhi dengan kemarahan yang benar, orang banyak mulai berteriak dengan marah. Untuk sesaat, Zukun menjadi tikus yang menyeberang jalan, dikejar dan dipukuli oleh semua orang. Wajah Zukun dipenuhi kesedihan, seperti orang yang telah kehilangan segalanya. Dia tahu bahwa itu kali ini, itu bukan hanya tentang bersaing memperebutkan gelar salah satu dari 4 guru besar, itu adalah pertanyaan apakah dia bahkan bisa tinggal di rumah sakit lebih lama lagi. Wan Hongtian juga sangat marah. Dia awalnya menganggap Zukun sebagai harapan terbesarnya untuk menyembuhkan putranya, hanya untuk menemukan bahwa pria itu hanyalah bantal bersulam. Ini hanyalah penghinaan terhadap kecerdasannya. Kamu sampah, berani menipu bahkan aku, pergilah ke neraka. Saat Wan Hongtian berbicara, dia akan menarik pelatutnya. Tidak. Jangan bunuh aku. Ibu, Wak. Zukun berteriak ketakutan, celananya basah kuyup. Hati semua orang di sekitar juga terangkat ke tenggorokan mereka. Apakah mereka benar-benar akan melihat orang yang masih hidup mati di depan mata mereka? Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Penyakit putramu mudah disembuhkan, mengapa kamu tidak membiarkanku mencobanya? Setelah kata-kata ini, pemandangan yang awalnya berisik langsung menjadi tenang. Bahkan Wan Hongtian menghentikan apa yang dia lakukan. Semua orang berbalik ke arah suara itu, hanya untuk melihat sosok ramping perlahan muncul dari kerumunan. Chen Xuan. Song Qiuhuan tercengang. Ketika orang banyak melihat bahwa orang yang melangkah maju adalah orang gila yang mengaku sebagai kepala instruktur tetapi sebenarnya hanya magang, mereka langsung kecewa. Di mata mereka, pria di depan mereka hanya mencari perhatian. Lagi pula, jika dia bisa menyombongkan diri sebagai kepala instruktur, apalagi yang tidak akan dia lakukan. Namun, setelah melihat Chen Xuan, Zukun berteriak seolah-olah dia telah melihat garis hidup, ini dia. Dia adalah penulis sebenarnya dari makalah itu. Tuan Tian, dia pasti bisa menyembuhkan penyakit putramu. Jika Anda sedang mencari seseorang, carilah dia. Semua orang benar-benar tercengang. Jadi orang gila yang menyamar sebagai kepala instruktur sebenarnya adalah penulis sebenarnya dari makalah tersebut. Tapi bisakah seseorang yang telah menulis mahakarya seperti itu benar-benar menjadi orang gila? Setelah mendengar kata-kata Zukun, wajah Wan Hongtian juga menunjukkan sedikit keheranan. Dia menendang wajah Zukun, membuatnya pingsan. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Chen Xuan. Apakah kamu benar-benar menulis makalah itu? Wan Hongtian bertanya. Chen Xuan mengangguk, dijamin asli. Wan Hongtian, bisakah kamu benar-benar menyembuhkan penyakit anakku? Chen Xuan tersenyum tipis, semudah membalikkan tanganku. Kerumunan meletus sekali lagi. Gangguan pada tendon dan tulang seperti rami. Ini telah dianggap sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh semua yang hadir, namun dia berani mengatakan itu semudah membalikkan tangannya. Bukankah kebanggaan ini agak berlebihan? Wan Hongtian mendengus dingin, nak, aku memperingatkanmu, jangan mencoba membodohiku, atau aku akan segera mengambil nyawamu. Chen Xuan sudah mengeluarkan jarum peraknya, jangan khawatir, Anda akan segera tahu apakah saya memiliki kemampuan atau tidak. Saat dia berbicara, jarum perak di tangan Chen Xuan sudah diluncurkan, dan lebih dari selusin jarum secara bersamaan dimasukkan ke dalam beberapa titik akupuntur di tubuh Wan Jun. Orang banyak tercengang. Untuk melepaskan lebih dari selusin jarum sekaligus, keterampilan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh dokter biasa. Saat berikutnya, selusin jarum perak itu mulai bergetar bersama. Acupoint Resonance. Langkah ini semakin mengejutkan para penonton dengan seruan. Bahkan Wan Hongtian membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, melihat harapan. Pada saat itu, di atas tandu, Wan Jun yang sedang koma, tiba-tiba membuka matanya, tersentak seperti mayat yang dihidupkan kembali, dan duduk tegak. Lakukan, apakah itu berhasil? Kerumunan itu tercengang tanpa bisa dipercaya. Apa yang dianggap sebagai penyakit mematikan yang tidak dapat diobati bagi mereka, pemuda itu sembuh hanya dalam hitungan detik. Keterampilan medis seperti itu tidak pernah terdengar. Bab 420. Mengapa kamu? Menyaksikan Wan Jun terbangun, Wan Hongtian sangat gembira sampai gila. Juner, penyakitmu sudah sembuh. Kamu bisa bergerak lagi. Ini benar-benar luar biasa. Hahaha. Wan Jun,
melihat tubuhnya bisa bergerak lagi, juga diliputi kegembiraan. Dia melompat turun dari tandu dan menemukan bahwa kakinya bisa berdiri sekali lagi, seperti orang normal. Aku bisa bergerak lagi. Aku bukan orang cacat lagi. Itu bagus. Sangat bagus. Hahaha. Sialan, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun selain kamu yang bisa menyembuhkan kondisiku? Lihat aku sekarang sembuh. Hahaha. Wan Jun, seperti orang gila, mulai berteriak sekuat tenaga. Sebelumnya di bandara, Wan Jun telah lumpuh, dan dia diberitahu bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan oleh siapapun kecuali orang itu. Tapi sekarang, Wan Jun telah berdiri lagi dan menjadi normal, yang hampir membuatnya gila karena kegembiraan. Wan Hongtian sama-sama gembira saat dia menarik Wan Jun, berkata, "Juner, bahwa penyakitmu sembuh semuanya berkat dokter ini." Wan Jun sangat senang, siapa sebenarnya yang menyembuhkan penyakitku? Saya harus berterima kasih padanya dengan benar. Hahaha. Saat berikutnya, ketika Wan Jun dengan jelas melihat wajah Chen Xuan di sampingnya, seluruh tubuhnya tampak tersambar petir, benar-benar membeku di tempatnya. Bagaimana? Bagaimana kabarmu? Wajah Wan Jun menjadi pucat, seluruh tubuhnya bergetar hebat seolah menyaring sekam. Chen Xuan mengungkapkan senyuman yang tidak berbahaya, sudah kubilang, tidak perlu bersusah payah menemui dokter. Tak seorang pun kecuali aku yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Apa kau percaya padaku sekarang? Ah. Sebuah kalimat sederhana membuat Wan Jun ketakutan seolah-olah dia melihat hantu, dan dia mulai berteriak putus asa, hampir histeris. Semua orang bingung dengan ledakan tiba-tiba Wan Jun, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Wan Hongtian juga melihat Wan Jun dengan heran, "Juner, ada apa denganmu? Apa sebenarnya yang sedang terjadi?" Wan Jun menunjuk Chen Xuan, suaranya bergetar, Dialah yang melumpuhkanku." Semua orang tercengang. Setelah semua keributan ini, ternyata kondisi putra Wan Hongtian disebabkan oleh pemuda bermarga Chen ini. Namun Wan Hongtian telah mencari mereka, bersikeras mereka merawat putranya, hanya untuk menemukan bahwa pada akhirnya, hanya Dr. Chen yang bisa menyembuhkannya. Ini terlalu kebetulan. Namun, pada saat yang sama, semua orang juga mengagumi hati mereka. Kemampuan untuk mengatur seluruh tubuh orang yang hidup secara komprehensif bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Apalagi menyembuhkan orang itu sesudahnya. Keahlian medis Dr. Chen jelas telah mencapai puncak kesempurnaan, sebuah karya seni yang luar biasa. Wan Hongtian benar-benar marah sekarang. Sejak putranya dibawa pulang sehari sebelumnya, dia terus-menerus mengirim orang untuk mencari keberadaan penyerang yang telah melukai putranya. Namun, tanpa diduga, pelaku dengan rela datang ke pintunya. Seketika, Wan Hongtian mendidih dengan niat membunuh. "Kamu bajingan, di Qiantang selalu aku, Wan Hongtian, yang menindas orang lain, dan tidak ada yang berani memprovokasi aku, Wan Hongtian. Hari ini, kamu berani mengacaukanku, Wan Hongtian. Jika aku membiarkanmu pergi, maka aku tidak pantas tinggal di Qiantang lagi." Peluru itu meninggalkan ruangan, menembak lurus ke arah Chen Xuan. Hati semua orang berdebar ketakutan, bersiap untuk menyaksikan Chen Xuan ditembak mati. Song Qiuhan juga ketakutan, menutupi matanya dan tidak berani melihat. Namun, pada saat berikutnya, mereka kagum melihat Chen Xuan, yang telah ditembaki, berdiri tanpa cedera di depan mereka. Wan Hongtian terkejut, dia dengan jelas membidik dan menembaki pihak lain bagaimana mungkin dia meleset. Wan Hongtian tidak ragu-ragu dan menarik pelatuknya lagi. Bang! Dua tembakan lagi terdengar, tapi Chen Xuan tetap berdiri di hadapannya. Menatap Chen Xuan di depannya, Wan Hongtian merasa seolah-olah dia telah melihat hantu. Seorang pria yang tidak bisa dibunuh oleh peluru, apakah dia bahkan manusia? Ketiga peluru itu, pada kenyataannya, telah dihindarkan oleh Chen Xuan. Sayangnya untuk Wan Hongtian, dengan tingkat keahliannya, dia tidak dapat melihat bagaimana Chen Xuan berhasil melakukannya. Wan Hongtian ingin melanjutkan syuting, tetapi Chen Xuan tidak memberinya kesempatan. 3 tembakan dan kamu belum pernah mengenai sekalipun, apakah kamu pantas menggunakan pistol? Chen Xuan melangkah maju, gerakannya seperti mimpi dan ilusi. Sebelum Wan Hongtian bisa melihat tindakannya, Chen Xuan sudah menghubunginya. Dengan tendangan, Wan Hongtian merasakan sakit yang tajam di perutnya, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat yang sama, senjatanya direnggut oleh Chen Xuan. Melihat ini, para preman botak dan yang lainnya menyiapkan senjata mereka untuk mengepung dan membunuh Chen Xuan. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, pistol di tangan Chen Xuan sudah menempel di dahi Wan Hongtian. Situasi langsung menemui jalan buntu. Faktanya, Chen Xuan telah berencana untuk mengambil tindakan sejak Wan Hongtian dan anak buahnya tiba dan menyandera begitu banyak dokter. Tetapi dia segera menyadari bahwa banyak dari orang-orang ini dipersenjatai dengan senjata di pinggang mereka. Keputusasaan seperti itu bersenjata lengkap dan mampu melakukan tindakan kejam itulah mengapa Chen Xuan tidak terburu-buru,
menunggu sampai sekarang ketika dia cukup dekat untuk menaklukkan gembong, dan dengan demikian mengendalikan situasi. Para preman botak memegang senjata mereka ke arah Chen Xuan, masing-masing terlihat sangat kejam. Nak, turunkan pistolnya, atau aku akan meledakkan kepalamu, preman botak itu meraung dengan marah. Sebelum Chen Xuan bisa menjawab, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar auditorium. Kaulah yang seharusnya meletakkan senjatamu. Kalau tidak, tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi dari sini hidup-hidup. Saat suara itu jatuh, lebih dari 100 pria gagah bersenjatakan belati dan lusinan pria bersenjata berseragam menyerbu masuk. Orang-orang gagah itu mengepung kelompok Wan Hongtian di tengah sementara orang-orang bersenjata itu mengambil posisi tinggi, baku tembak mereka tidak menyisakan jalan keluar bagi orang-orang bersenjata Wan Hongtian. Kemudian, beberapa sosok masuk ke auditorium, dikawal oleh pengawal. Itu tidak lain adalah Gu Tianhao dan Gu Chen, diikuti oleh Zhang Hongru, Fang Chengqian, dan 4 dokter Divine lainnya. Sebenarnya, ketika Chen Xuan tetap diam sebelumnya, dia tidak tinggal diam, dia diam-diam mengirim SMS ke Gu Tianhao dari sakunya menggunakan pengetikan sentuh, memberitahu dia tentang situasinya. Justru karena koordinasi rahasia Chen Xuan, Gu Tianhao bisa bersiap untuk penyelamatan. Melihat Gu Tianhao, orang banyak sangat gembira. Konferensi medis ini diselenggarakan oleh keluarga Gu, dan sekarang Gu Tianhao datang dengan bala bantuan, mereka benar-benar aman. Para preman botak mengungkapkan ekspresi panik saat ini, tidak berani melakukan gerakan gegabah. Ekspresi Gu Tianhao tenang, kehadirannya secara alami memerintah, saat dia berjalan langsung ke Wan Hongtian. Wan Hongtian, kamu berani membuat masalah di konferensi medis yang aku selenggarakan, kamu terlalu lancang. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di Qiantang yang bisa menangani Anda? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.